Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Ivansyana Nurfiati Bahagian Dibu dari program studi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas 2020C. Pada kali ini saya ingin membahas tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Pembahasan yang terkait dengan konsep komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi dalam keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian secara umum komunikasi dalam keperawatan. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti keadaan yang biasa membagi. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Komunikasi juga merupakan suatu seni untuk menyusun dan menghantarkan suatu pesan dengan cara yang gampang sehingga orang lain dapat mengerti dan menerima pesan. Berikut ini adalah definisi serta penjelasan mengenai komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Setiawan dan Budi pada tahun 2015, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Yang kedua, menurut Priyotto pada tahun 2015, perawat dituntut untuk melakukan komunikasi terapeutik dalam tindakan keperawatan agar pasien dan keluarga mengetahui tindakan yang akan dilakukan kepada pasien melalui tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik. Perawat tidak boleh bingung dan sebaliknya pasien harus merasa bahwa dia merupakan fokus utama perawat selama melakukan interaksi. Yang ketiga, menurut Anjaswarni pada tahun 2016, komunikasi terapeutik dalam keperawatan dilakukan secara sadar ketika perawat dan pasien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pasien serta memperbaiki pengalaman emosional pasien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan pasien. Yang keempat, menurut Jubiliana pada tahun 2017, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terjalin dengan baik, komunikatif, dan bertujuan untuk menyembuhkan atau setidaknya dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman dan akhirnya mendapatkan kepuasan. Yang kelima, menurut Muhid dan Sioto pada tahun 2018, komunikasi terapeutik merupakan suatu hubungan perawat dengan pasien yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan terapi dalam pencapaian tingkat kesembuhan yang optimal dan efektif dengan harapan lama hari rawat pasien menjadi pendek dan dipersingkat. Yang kedua adalah tentang tujuan komunikasi dalam keperawatan. Pada umumnya, tujuan komunikasi keperawatan antara lain yaitu 1. Realisasi dan penerimaan diri serta peningkatan penghormatan diri pasien. Dengan komunikasi terapeutik, perawat dapat mengembangkan pribadi pasien dengan mengarahkannya pada pertumbuhan pasien yang meliputi realisasi diri, penerimaan diri, serta peningkatan penghormatan diri. Yang kedua, pasien mampu membina hubungan interpersonal dan saling bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini, perawat melakukan komunikasi yang jujur, yang terbuka, dan menerima pasien apa adanya. Dengan begitu, perawat dapat membantu pasien meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya. Yang ketiga, pasien memiliki rasa identitas yang jelas dan peningkatan integritas diri. Dalam artian, dengan komunikasi terapeutik, perawat dapat membantu pasien meningkatkan integritas
diri serta identitas diri yang jelas. Yang keempat, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikirannya. Dalam artian ini, dengan terapeutik, perawat dapat membantu pasien untuk memperjelas beban perasaan serta pikiran dan memberikan kepuasan secara profesional. Yang kelima, membantu pasien mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Artinya, komunikasi terapeutik mempermudah perawat dalam menjalin hubungan saling percaya dengan pasien. Dengan begitu, pencapaian tujuan asuhan keperawatan akan lebih efektif dan memberikan kepuasan secara profesional. Yang keenam, membantu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan bagi pasien. Komunikasi terapeutik harus memberi dampak percepatan kesembuhan pasien. Perawat harus menyadari hal ini dalam melakukan komunikasi dengan pasien. Yang ketujuh, membantu pasien mengambil keputusan atau tindakan untuk mengubah situasi. Bila pasien percaya pada hal yang diperlukan, perawat dapat membantu pasien dalam mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada. Tujuannya itu, yang pertama, mendorong dan menganjurkan terjalinnya kerjasama antara perawat dengan pasien. Yang kedua, mengidentifikasi, yang artinya mengungkapkan, mengkaji, serta melakukan evaluasi tindakan intervensi keperawatan. Yang ketiga, membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, serta diri pasien sendiri. Yang keempat, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Dan yang kelima, memperbaiki pengalaman emosional pasien. Yang ketiga adalah unsur konsep komunikasi dalam keperawatan. 1. Sumber merupakan unsur yang termasuk utama dari asal muasal dilakukan sebuah proses komunikasi kesehatan. Sumber di sini akan berperan sebagai pengirim informasi, di mana bisa sebagai satu individu atau beberapa kelompok sekaligus. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah unsur yang selanjutnya, sama halnya dengan proses komunikasi. Pada umumnya, dalam komunikasi kesehatan pun harus ada pesan. Yang ketiga, media atau channel adalah unsur dari komunikasi kesehatan yang juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana sebuah pesan bisa dikirimkan kepada penerima tentu membutuhkan media. Yang keempat, pengaruh atau decoding, yaitu proses menelaah pesan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima. Perbedaan pemahaman terhadap pesan yang diterima oleh penerima inilah yang kemudian disebut sebagai pengaruh. Yang keempat adalah umpan balik atau feedback, menjadi suatu unsur yang juga akan muncul dari komunikasi kesehatan. Di sini, apa yang telah disampaikan oleh sumber akan diberikan umpan balik atau feedback dari penerima. Yang keenam, lingkungan. Latar atau setting dari terjadinya proses komunikasi merupakan bentuk dari unsur komunikasi yang bisa saja terjadi dalam komunikasi kesehatan. Yang ketujuh adalah gangguan. Gangguan merupakan unsur yang termasuk dalam hambatan berkomunikasi. Ini bisa disebut sebagai unsur karena gangguan bisa saja muncul sehingga pesan yang disampaikan oleh sumber tidak diterima dengan baik. 4 adalah bentuk-bentuk komunikasi dalam keperawatan. Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi dalam keperawatan yaitu A. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun tidak langsung. B. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah
pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak langsung disampaikan oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keperawatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan. Perawat menggunakan teknik khusus ketika berkomunikasi pada anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, persepsi. Persepsi merupakan pandangan personal terhadap suatu kejadian. Persepsi dibentuk oleh harapan dan pengalaman. Yang ketiga adalah sistem nilai. Sistem nilai adalah standar yang mempengaruhi perilaku, sehingga penting bagi perawat untuk menyadari nilai seseorang. Yang keempat adalah latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya seringkali ketika memberi asuhan keperawatan kepada klien, perawat menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang berbeda. Yang kelima, faktor emosi. Perawat dapat mengkaji emosi klien dengan mengobservasikan klien ketika berinteraksi dengan keluarga, dokter, ataupun perawat lainnya. Yang keenam adalah faktor peran. Seorang perawat perlu menyadari perannya saat berhubungan dengan klien ketika memberikan asuhan keperawatan. Yang ketujuh adalah tatanan interaksi. Seorang perawat perlu memilih tatanan yang memadai ketika berkomunikasi dengan kliennya. Yang terakhir adalah hambatan komunikasi dalam keperawatan. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi keperawatan. Yang pertama adalah masalah penglihatan pada pasien, terutama pada pasien lansia tentunya. Juga akan memberikan pengaruh pada lambannya komunikasi terapeutik yang dilakukan. Yang kedua adalah dominasi dalam pembicaraan. Pasien yang dihadapi seringkali adalah tipikal yang selalu ingin menjadi orang yang mendominasi dan tokoh utama dalam sebuah topik pembicaraan. Yang ketiga, mudah tersinggung. Beberapa pasien yang diajak berkomunikasi kadangkala menjadi sangat mudah tersinggung. Hal ini bisa terjadi karena memang sifat pasien atau efek obat-obatan yang membuatnya menjadi mudah emosi. Yang keempat, trauma masa lalu. Pasien yang memiliki trauma pada masa lalunya juga akan memberi hambatan dalam komunikasi terapeutik yang dilaksanakan. Yang kelima, keterbatasan fisik. Yang memiliki keterbatasan fisik juga menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Salah satunya adalah gangguan pada pendengaran. Yang kelima, sepele. Beberapa pasien sering menganggap remeh atau sepele pada perawat yang berusaha melakukan komunikasi dengannya. Sikap sepele ini biasanya sering ditemukan pada pasien yang telah lanjut usia. Yang ketujuh, menyerang perawat. Di sini bukan hanya mempunyai arti berupa serangan fisik, namun lebih kepada serangan mental. Yang kedelapan, stres. Pasien yang sedang menjalankan pengobatan akan sangat rentan mengalami stres. Stres ini pula menyebabkan terlambatnya komunikasi terapeutik yang dijalankan. Yang kesembilan, mempermalukan perawat. Hambatan lain yang perlu diwaspadai adalah sikap pasien yang kadang justru mempermalukan perawat. Hal ini sering kali terjadi pada perawat yang merawat pasien dalam usia lanjut. Yang ke-10 adalah lupa. Bagi perawat yang melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien lanjut usia, salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah penyakit lupa. Sekian dari saya penjelasan tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Terima kasih.